Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, teman-teman edukatif semua yang ada di kelas 11 PTPH, 11 BDP, 11 LPA, dan 11 PBSN. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Dan semoga kalian semua tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Juga yang paling utama kalian tetap semangat dalam mengikuti dan melaksanakan semua kewajiban pembelajaran, baik itu secara daring maupun PTM. Nah, izinkan Bapak pada kesempatan ini akan memaparkan sedikit tentang materi pelajaran PPKN yang ada di kelas 11 semester 3. Untuk materi yang pertama, bab 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pun kompetensi dasar pada materi bab 1 yaitu sebagai berikut. Adapun bahasan materi-materinya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan tentunya yang keempat adalah tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Semoga setelah kalian mempelajari materi ini, Bapak harap kalian semua bisa memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia, memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia, dan tentunya bisa menganalisis tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan dalam kehidupan berbangsa juga bernegara. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebagaimana yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya waktu kalian masih di kelas 8, di kelas 9, dan menginjak waktu kalian di kelas 10 SMK pun pernah dibahas ya. Nah, hak itu adalah sesuatu yang melekat, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, kalau dalam perspektif singkatnya itu, hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi, jika hak itu harus dimiliki, kewajiban itu harus dipatuhi atau dilaksanakan. Itu pengertian secara singkatnya. Nah, adapun arti atau makna hak asasi manusia itu adalah hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sejak mereka lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun aturan-aturan hak asasi manusia itu diatur dalam perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Adapun sifat-sifat hak asasi manusia itu, yang pertama itu universal, jadi berlaku untuk semua orang keseluruhan ya, tidak berdasarkan golongan atau ras. Nah, dan yang kedua, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang ketiga, hak asasi manusia itu bersifat hakiki, dalam arti semua dimiliki oleh manusia, makhluk hidup atau oleh para manusia, dan sebagai hak dasar. Dan yang keempat, sifat dari hak itu adalah permanen atau kekal, yang dalam artian tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh pihak yang lain. Adapun makna dari kewajiban asasi manusia itu, yang pertama, kewajiban manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individual. Kewajiban asasi manusia itu meliputi segala sesuatu yang harus dipenuhi, baik itu sebagai manusia, sebagai masyarakat, bahkan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan kalau kita sebagai manusia, berarti kita wajib menghargai atau menghormati orang tua kita. Yang kedua, kita misalkan masuk ke kewajiban kita sebagai anggota masyarakat atau di lingkungan. Contohnya sebagai kita selalu ikut dalam kegiatan pos ronda atau siskambling. Nah, dan yang paling utama adalah kita harus melaksanakan kewajiban agama yang kita anut. Ya, kalau Islam kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya tentang materi yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Setiap sila itu
memiliki substansi hak dan kewajiban masing-masing, dan semuanya itu saling berkaitan. Yang pertama tentang hak dan kewajiban dalam sila ke-1 itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama atau memiliki rasa toleransi yang tinggi. Sedangkan pada sila yang kedua itu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, untuk sila yang ketiga yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan mengenyapkan kepentingan pribadi serta saling menghargai. Yang keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dan yang kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan dari pemerintah. Bahasan yang ketiga yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tentunya kasus ini, kasus pelanggaran HAM itu masih sangat banyak ya, apalagi di zaman sekarang. Nah, kita harus cari tahu dulu penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu seperti apa, dan contoh kasus pelanggarannya itu di Indonesia seperti apa gitu. Nah, adapun penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, penyebab pelanggaran HAM yang pertama yaitu tentang faktor internal, yaitu memiliki sikap egois. Yang kedua, tidak memiliki toleransi atau tidak toleran. Yang ketiga, rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Sedangkan penyebab pelanggaran HAM yang kedua yaitu dari faktor eksternal. Yang pertama, adanya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, dan yang keempat, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu sangat banyak ya, dan pelanggaran HAM itu harusnya diadili melalui mekanisme pengadilan hak asasi manusia yang termasuk pelanggaran berat. Nah, contoh dari pelanggaran HAM yang paling berat itu adalah kejahatan genosida, atau istilahnya membantai atau melantarkan di suatu wilayah dengan korban yang sangat banyak. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Tentunya semua sudah mengetahui bahwa yang namanya upaya pemerintah di Indonesia sudah sangat dilakukan dalam menegakkan hak asasi manusia, meskipun pada kenyataannya belum terselesaikan ya. Nah, tapi upaya-upaya dari pemerintahan di Indonesia tentang pelanggaran HAM itu sudah sangat dilaksanakan. Di antaranya adanya upaya penegakan secara preventif. Yang maksudnya adalah dari pemerintah pusat itu membuat peraturan perundang-undangan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan tentang hak asasi manusia dan pengadilan HAM. Nah, selain itu juga mengadakan penyuluhan atau pendidikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Nah, makanya kita pun sebagai seorang pelajar yang masuk sekolah itu, kenapa pelajaran PPKN itu hampir di setiap grade, baik itu dari kelas 10 sampai kelas 12, pasti akan membahas yang namanya hak asasi manusia. Nah, kemudian untuk badan atau lembaga yang menaungi tentang hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri sangat sudah ada ya, diantaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM. Nah, apa fungsi dari Komnas HAM? Yang pertama, fungsinya itu adalah sebagai pengkajian dan penelitian
penyuluhan, pemantauan, serta membela kepada orang-orang yang melanggar hak asasinya. Nah, terus ada Komisi Nasional Perlindungan Anak di Indonesia atau KPAI. Nah, apa tugasnya itu? Yaitu melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak kepada pemerintah. Nah, tujuannya adalah memberikan jaminan terhadap hak anak, baik itu yang sudah lahir, yang sudah sekolah, bahkan kalau sekarang mungkin belum lahir pun sudah ada pasalnya gitu, tidak boleh ada yang menghilangkan nyawa seseorang. Selanjutnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, tujuannya yaitu untuk menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tidak adanya kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya tentang Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tugas dari Kemenkumham itu yang pertama membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas-tugas di bidang hukum dan hak asasi manusia. Upaya selanjutnya dari pihak pemerintah tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia yaitu berupaya mengadakan upaya penindakan atau represif ya. Jadi ada upaya penindakan atau disebut juga represif. Nah, represif itu diantaranya memberikan pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat terkait hak asasi manusia, terus menerima pengaduan korban pelanggaran HAM, menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan, pencarian data dan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsolidasi dan konsoliasi dan pandangan para ahli. Nah, adapun bentuk-bentuk aksi pemerintah terhadap korban-korban pelanggaran HAM, tentunya dari pihak pemerintah selalu memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. Nah, untuk istilah-istilah yang seperti itu, kalau Bapak yakin kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya tentang adanya upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM. Ya, adanya upaya pencegahan hak asasi manusia, membangun harmonisasi hak asasi manusia. Nah, mungkin hanya itu saja uraian singkat materi tentang harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Semoga kalian bisa paham ya. Kalaupun nggak paham, kalian cari-cari sendiri, bisa baca-baca referensi atau melihat di YouTube tentang materi yang berkaitan dengan harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila di Indonesia. Mohon maaf kurang jelas dalam segi penyampaiannya. Semoga kalian memaklumi. Dan sebelum Bapak tutup video pembelajaran ini, ada tugas mandiri buat kalian semua. Tolong kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan. Selain itu, yakinlah, percayalah pada diri sendiri. Nah, untuk tugasnya ada di sini ya, tentang kasus pelanggaran HAM ya. Tidak akan banyak 3 soal. Mudah-mudahan secepatnya beres langsung dikumpulkan ke Bapak ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kalian tetap berkenan, tetap sehat walafiat ya, tetap jaga iman, tetap jaga imun. Jangan terlalu banyak santuy
apalagi mager. Jika ada pekerjaan, jangan ditunda-tunda. Segera selesaikan, segera beraksi, segera bertindak. Salam etika, salam logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, gengs.